Saya Deska Alasan Ananio dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 7 yaitu Activity Based Management. Topik yang akan dibahas pada bab ini ada 5 yaitu ABM operasional dan ABM strategis. Yang kedua itu ada Activity Based Costing dan Activity Based Management. Yang ketiga itu ada Analysis Nilai Proses atau Process Value Analysis. Keempat itu ada pengukuran kinerja aktivitas. Dan yang kelima itu ada pengukuran dan keuangan kinerja aktivitas. Yang pertama kita masuk ke ABM operasional dan ABM strategis. Karena ABM itu ada dibagi dua. Yang pertama kita bahas ABM operasional yang mengarah pada efisiensi operasi, utilisasi aset dan penggunaan biaya yang lebih rendah. Dia ini menggunakan teknik-teknik manajemen seperti manajemen aktivitas, perakiraan proses, dan pengukuran kerja. Sementara ABM strategi satu lagi yaitu mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya activity based costing melalui pengendalian biaya. Ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan. Yang pertama itu bauran produk dan penentuan harga. Yang kedua itu hubungan dengan konsumen. Yang ketiga itu hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasoknya sendiri. Dan yang terakhir itu pendesainan produk dan pengembangan produk. Oke, kita masuk ke activity based costing dan activity based management. Yang pertama itu ada keterkaitannya antara ABC dan ABM. Yang pertama, keterkaitannya itu ada dua. Yang pertama, manajemen akan mendapat pemahaman yang mendalam mengenai proses bisnisnya dan perilaku biaya dalam proses analisis ABC. Dan yang kedua itu yang terkait itu manajemen akan mengaplikasikan pandangan yang diperoleh selama menjalankan proses mendapatkan fakta dalam ABC untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, yaitu sering disebut activity based management. Dan yang kedua juga, ABC merupakan bagian ABM untuk hal-hal berikut. Pertama, mendesain produk jasa. Yang kedua itu memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi. Yang ketiga itu mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat itu memilih pemasok. Yang kelima itu negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan konsumen. Yang keenam itu memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan nilai produk perusahaan. Sementara kita masuk ke analisis nilai proses. Analisis nilai proses ini ada dibagi dua. Dia berdasarkan dimensinya. Pertama dimensi biaya, yang kedua itu dimensi proses. Dimensi biaya itu sendiri fungsinya untuk memberikan informasi biaya mengenai sumber dayanya, aktivitas, produk, konsumen, dan objek biaya lain. Tujuannya itu untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Dan dimensi proses sendiri untuk memberi informasi tentang aktivitas yang dikerjakan, seberapa baik aktivitas itu dilakukan. Ini kita lihat gambarnya, ada gambar model manajemen berdasarkan aktivitas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Analisis pemicu, yaitu mencari akar penyebabnya. Ada tiga yang harus diperhatikan. Pertama itu ada inputnya. Input aktivitas itu yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam proses menghasilkan output. Misalnya kita membuat meja kayu, ya artinya inputnya itu ada tukang kayu, potongan kayu, dan alat pertukangan sebagainya. Dan yang kedua itu yang diperhatikan adalah output aktivitasnya, hasil yang dihasilkan dari sebuah aktivitas. Contohnya itu tadi meja kayu, artinya outputnya sendiri itu produknya meja kayu itu. Dan output tersebut bisa diukur. Itu diukur itu efektif apabila yang diukur itu pemicu aktivitasnya atau penyebab timbulnya permintaan suatu aktivitas. Kita masuk yang bagian keduanya, analisis aktivitas, yaitu identifikasi dan penentuan kandungan nilai. Ada tiga hal yang penting di sini. Yang pertama itu analisis aktivitasnya. Analisis itu digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai suatu aktivitas, baru alasan perusahaan melakukan aktivitasnya, memenuhi spesifikasi produk, menjaga keterlangsungan, menjanjikan manfaat, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu keluaran outputnya, analisis aktivitas itu. Kita masuk ke slide berikutnya, analisis bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang bernilai tambah ini ciri-cirinya ada perubahan bentuk, produk yang dihasilkan tidak diperoleh dari aktivitas sebelumnya, dia tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen, mendorong pembelian untuk semakin meningkat, berkontribusi terhadap kepuasan konsumen untuk menghilangkan masalah kualitas itu. Sementara yang tidak bernilai tambah itu ciri-cirinya bisa dihilangkan tanpa mempengaruhi bentuk, kenyamanan, dan lain-lain, menimbulkan pemborosan. Dia itu pekerjaan yang diulang-ulang atas yang sudah dilakukan dan menghasilkan output yang tidak diinginkan. Oke, kita masuk ke strategi pengurangan biaya atau penentuan biaya Kaizen yang berasal dari bahasa Jepang. Biaya Kaizen ini ciri-cirinya ada 6, yaitu fokusnya untuk menginformasikan dan memotivasi manajer untuk mengurangi biaya. Yang kedua itu tanggung jawab tim, bukan individu-individu. Yang ketiga itu frekuensinya
Frekuensi biaya produksinya bisa dihitung, dibagikan, dan dianalisis oleh pegawai di depan. Informasi biaya yang digunakan bersifat khusus, sesuai dengan kebutuhannya. Standar biayanya itu disesuaikan untuk merefleksikan pengurangan biaya di masa lalu, dan tim care bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide pengurangan biaya. Cara untuk mengurangi biayanya sendiri ada 4, ada penghapusan aktivitas, pemilihan aktivitas, pengurangan aktivitas, dan pembagian aktivitas. Kita masuk ke pengukuran kinerja aktivitas, itu bisa diukur melalui 5 tahap. Ada laporan biaya per nilai tambah, dia untuk meningkatkan efektivitas. Ada laporan tren untuk membandingkan biaya setiap aktivitas. Ada benchmarking untuk melakukan perbandingan unit-unit yang berbeda. Ada penganggaran fleksibilitas aktivitas, dia itu anggaran disusun menggunakan lebih dari satu pemicu. Dan ada yang terakhir, life cycle cost budgeting, yaitu jangka waktu sejak produk tersebut dikonsepkan sampai dengan produk itu dihentikan. Sementara ada juga pengukuran keuangan kinerja aktivitas, itu dibagi 3. Ada pengukuran efisiensi, dia itu membandingkan output dengan inputnya. Yang kedua itu ada pengukuran kualitas, dia itu ditentukan oleh jenis aktivitas atau proses dan input yang digunakan. Dan yang terakhir itu ada pengukuran waktu. Pengukuran waktu ini ada keandalan waktunya, reliability-nya, dan ada daya tanggap atau responsiveness-nya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Semoga ilmunya dapat berguna dan Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.